Mari kita berdoa. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu, Allah kami yang suci, Allah kami yang kudus. Tapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang mati, bangkit dan naik ke sorga, menebus kami orang berdosa. Di dalam Kristus kami datang kepadamu ya Bapa. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, dan syukur kami. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan Roh-Mu yang kudus menerangi pikiran setiap kami. Supaya firman yang kami baca, yang kami pikirkan, yang kami renungkan, kami mengerti. Dan apa yang kami mengerti, mampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar pagi ini? Ada sukacita? Pasti ada. Tadi semua nyanyinya luar biasa. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, baik online maupun on-site. Asal tidak outside. Itu main bola itu. Bapak Ibu yang di rumah apa kabar? Salam jumpa dari Batu, dari Bukit Zaitun, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian, terima kasih boleh beribadah bersama dengan kami. Ya, kita perlu berdoa. Saudara-saudara kita dari Papua, ada yang tadi SMS, WA pun belum bisa. Mereka belum bisa beribadah bersama dengan kita lewat media online oleh karena belum bisa. Ya, kita berdoa supaya segera pulih jaringannya. Jadi bukan hanya orang sakit yang dipulihkan. Sekarang ini internet pun sering didoakan supaya jangan gangguan. Baik. Hari ini hari Minggu kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan dengan tema diselamatkan untuk menyelamatkan. Saya tes dulu barang ini. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Sebelum Allah bekerja melalui kita, Allah akan bekerja di dalam kita. Sekali lagi. Sebelum Allah bekerja melalui kita, Allah akan bekerja di dalam kita. Pertanyaannya, ada berapa banyak orang yang hanya berdoa, pakailah saya, bekerjalah melalui saya. Tetapi jarang yang berani berkata, di dalam saya. Itu sebabnya mungkin kita lebih sering memberitakan Injil yang mengubah orang lain, sementara pemberita tidak pernah berubah oleh Injil. Tetapi saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam situasi seperti itu. Karena Allah akan bekerja melalui kita, tetapi juga di dalam kita. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Yesaya 42 ayat 6
dan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita sekalian ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta dan mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk khotbah pada minggu pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Yesaya, sedikit saya sampaikan, kitab Yesaya adalah kitab yang khusus. Yesaya, nabi Tuhan itu dipilih untuk berbicara kepada kerajaan Yehuda. Sebagaimana kita tahu, kalau belum tahu saya beritahu, setelah Salomo, kerajaan Israel pecah menjadi dua. Kerajaan Israel di sebelah utara dengan 10 suku, dan kerajaan Yehuda di bagian selatan dengan 2 suku. Nabi Yesaya melayani di Yerusalem. Dia lebih banyak di Yerusalem daripada di tempat yang lain. Dia anak Amos, bukan Amos sound system. Nabi besar, dikelompokkan sebagai nabi besar. Juga dia adalah nabi istana, karena rupanya dia orang yang berpendidikan dan pelayanannya banyak dilakukan di istana. Kemudian dia melayani tahun 740 before Christ, sebelum Masehi, yaitu setelah Raja Uzia meninggal. Jadi setelah Raja Uzia tutup usia, Nabi Yesaya melayani. Ini juga bukan Yesaya Soleh. Kayaknya kalau saya sebut nama-nama ini ada yang tersinggung karena namanya sama. Harap kelakuannya sama. Yesaya juga punya 2 anak. Anak yang pertama namanya Shear-Yashub. Ini nama ini jarang-jarang saya dengar. Shear-Yashub artinya yang sisa akan kembali. Anak yang kedua namanya Maher-Shalal-Hasbaz. Artinya cepat rusak atau cepat jadi mangsa. Jadi 2 anak ini adalah bagian dari hidup pelayanannya. Dia akan menghadapi situasi seperti itu. Jadi kedua anak ini mengingatkan dia akan tugasnya dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Karena itu semua akan terjadi. Kemudian dia juga melayani pada masa pemerintahan 4 raja Yehuda. Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dia mulai dengan Uzia, tapi waktu itu Uzia mati. Yotam yang menggantikan ini raja yang tidak baik. Kemudian Ahaz tambah kacau. Hizkia ada baiknya, tapi akhirnya kacau juga. Inilah gambaran tempat di mana Nabi Yesaya harus melayani. Maka saudara-saudara, sebelum kita memikirkan pasal 42 ayat 6 dan ayat yang ke-7, kita perlu memperhatikan ini. Situasi yang tidak mudah. Bangsa Yehuda pada waktu itu jahat sekali.
Bahkan kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya disamakan dengan Sodom dan Gomora. Berarti dosanya sudah terlalu. Saudara tahu dosa Sodom dan Gomora? Ada homoseks di sana, persoalan perzinahan dan lain sebagainya. Tetapi juga kalau kita baca pasal-pasal awal kitab Yesaya, kita temukan di sana juga ada mabuk, campur minuman keras. Semua itu ada di situ. Sehingga situasi yang sulit ini, situasi yang kacau ini, disitulah Yesaya dikirim untuk memberitakan isi hati Tuhan kepada bangsa yang jahat ini. Saudara tahu Yesaya mati, dihukum mati atas perintah Raja Manasye. Ini hati-hati baca ini. Raja Manasye, bukan Manafe. Dia dibunuh dengan cara digergaji. Tubuhnya digergaji jadi dua. Tapi itulah hamba Tuhan. Akhirnya juga harus mengalami apa yang dia sampaikan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat apa yang terjadi dengan teks kita. Kalau kita perhatikan kitab Yesaya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kitab atau pasal 1 sampai 39 itu bicara tentang penghukuman. Oleh karena dosa yang luar biasa itu, bangsa ini harus menerima akibatnya. Maka pasal 1 sampai 39 bicara tentang penghukuman, tapi juga harapan bagi Yerusalem. Pasal 41 sampai 66 bicara tentang pengharapan. Nah, teks kita ada pada bagian yang kedua, yaitu pengharapan. Nah, saudara-saudara, tapi kita kembali lagi, dosa Yehuda ini memang sudah keterlaluan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kompromi, ketidakadilan merajalela di mana-mana, kemunafikan dalam ibadah terjadi di mana-mana. Mereka semangat dalam ritual ibadah, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Masih bertenung, masih sihir, kuasa-kuasa gelap, bergaul dengan kuasa-kuasa gelap. Itu ada pada bangsa ini. Kecuali kita sekarang tidak sama dengan mereka, ya. Mabuk, okultisme, kuasa gelap, semua ada di sini. Hidup seks yang rusak. Kalau dibilang Sodom dan Gomora, itu berarti kehidupan yang sangat bejat. Zaman kita juga seperti itu, kan? Laki-laki menikah dengan laki-laki. Itu dari mana datangnya itu? Di mana ayatnya? Tuhan Allah hanya menciptakan Adam and Eve, not Adam and Steve. Karena mereka katakan kami dilahirkan seperti begini. Tidak. Dosa begitu merusak manusia. Latar belakang ini perlu kita angkat. Manusia dibuat jadi seperti binatang oleh karena kuasa dosa. Saya belum pernah melihat anjing jantan kawin dengan anjing jantan. Tidak pernah. Anjing jantan kalau dia mau kawin, dia selalu cari anjing betina. Kenapa manusia jadi begitu lebih rendah daripada binatang? Saya tidak habis pikir. Lebih parah lagi, ada yang hubungan seks dengan binatang. Ini lebih parah. Jadi kalau kita melihat kitab Yesaya ini, saudara-saudara, dosa pada masa itu kepada bangsa Yehuda ini tidak jauh beda dengan kita sekarang sebenarnya. Malah makin menjadi-jadi. Sebab itu Nabi Yesaya harus bicara secara keras kepada bangsa ini. Dia bicara terus terang apa adanya. Apa yang terjadi di sini. Mereka begitu jahat.
Mereka tidak lagi melihat Tuhan, mereka membelakangi Tuhan, mereka tidak peduli dengan Tuhan. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Khususnya raja-raja, mulai dari raja, mulai dari pemimpin-pemimpinnya yang kacau semua. Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti itulah teks kita bicara, aku ini Tuhan telah memanggil engkau. Tuhan menghukum mereka dengan cara yang tidak biasa. Dia memakai dua bangsa besar waktu itu, Asyur dan Babel, untuk menghajar mereka. Maka dalam konteks kita di sini, Yesaya melalui perjalanan yang tidak mudah. Oleh karena dia harus memperhatikan situasi yang sulit mulai dari istana. Tempat di mana dia mulai melayani. Kemudian dia melihat masyarakat yang begitu kacau. Kalau kita baca pasal 1 sampai pasal 5, dia mengungkapkan dosa yang dilakukan oleh bangsa ini. Detailnya ada di situ. Tapi pasal 6 ada yang menarik Bapak Ibu. Saya ingin mengajak kita melihat apa yang terjadi di pasal yang ke-6. Kalau kita lihat di pasal yang ke-6, saya mengertinya seperti ini. Ketika Tuhan ingin memulai memakai seseorang, Tuhan akan datang yang pertama dengan otoritasnya. Adonai lalu Yahweh. Perhatikan pasal 6. Ketika Yesaya diperhadapkan dengan Allah yang berotoritas itu, dia mulai berpikir, siapakah aku ini? Maka saudara-saudara, dunia ini perlu mendengar, perlu diperhadapkan dengan Allah yang berotoritas itu. Masih banyak orang berpikir aman-aman saja, tidak apa-apa. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebab itu tidak apa-apa buktinya saya bikin dosa masih aman-aman ini. Tetapi tidak, saudara-saudara. Sebelum Yesaya melanjutkan pelayanannya, Tuhan mengurus dia. Itu sebabnya tadi saya katakan sebelum Tuhan bekerja melalui kita, dia bekerja di dalam kita. Caranya bagaimana? Dia datang kepada Yesaya. Ketika Yesaya melihat penglihatan yang hebat itu, dia begitu ketakutan. Dan dia katakan, aku najis bibir. Dia mulai sadar akan dosa. Saudara-saudara, kalau manusia belum sadar akan dosa, kalau manusia tidak tahu kalau dia orang berdosa, kita berteriak seperti apapun, mereka tidak akan tertolong. Tapi yang menarik di situ, ketika Yesaya sadar bahwa dirinya berdosa, lalu ada serafim yang mengambil bara, kemudian datang menyentuh bibirnya. Metafora, cara Allah mengkuduskan dia. Allah bekerja dalam dia dengan mulai membereskan hidupnya. Bukan Yesaya yang ambil bara itu lalu membersihkan dirinya, bukan. Tapi Allah sendiri menguduskan dia sebelum selanjutnya dia harus pergi untuk menguduskan semua bangsa ini dengan pemberitaan firman Tuhan. Maka saudara-saudara, kalau kita perhatikan perjalanan pelayanan Yesaya ini, saya ingin mengajak kita pelan-pelan untuk lihat apa yang Tuhan kerjakan di sini. Setiap perbuatan dosa ada akibatnya. Maka itu Yehuda kemudian diserahkan Tuhan kepada Babel. Nebukadnezar mengepung Yerusalem 18 bulan itu pada penyerangan yang ketiga. Bangsa ini sepertinya tidak dengar, tetapi Tuhan buktikan Nebukadnezar mengepung. 2 Raja-Raja 25 ayat 7. Kita bisa melihat apa yang terjadi. Ternyata akhirnya Tuhan menghajar mereka dengan cara yang luar biasa yang tidak pernah mereka pikir sebelumnya. Di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 7 dikatakan, orang yang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya lah, terjemahan lain dicungkil matanya, terjemahan lama bilang kedua belah matanya dicungkil. 2 Raja-Raja 25 ayat 7.
Lalu ia dibelenggu dan dirantai tembaga dan dibawa ke Babel. Yeremia 39 ayat 6. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Yeremia 39 ayat 10. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Saudara, Tuhan serius. Sudah diperingatkan tidak mau, ini waktunya. Tuhan betul-betul menghajar mereka. 2 Raja-Raja 25 ayat 9 dan 10. Selanjutnya dikatakan ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Habis. Semua terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi. Sebelum mereka dibuang, sudah ada peringatan. Memang penggenapannya agak lama. 100 tahun kemudian. Makanya orang berpikir kalau buat dosa nggak apa-apa. Tuhan tidak buat apa-apa, siapa bilang? 100 tahun kemudian Yerusalem dihabisi. Tidak ada bekasnya sama sekali, dibakar habis. Memang bangsa ini terlalu jahat. Mengapa? Setelah semua dibakar habis. Saya tidak bayangkan dikatakan di situ semua rumah dibakar. Bagaimana kalau kita di Batu ini dibakar semua, pemandangannya seperti apa? Datang pemadam kebakaran, dibakar juga. Semua harus diselesaikan. Lalu Nebukadnezar mengangkat seorang yang lain, karena masih ada sisa yang tinggal. Yang miskin, yang ini, Baingau, Baeliu, semua ini yang tidak ada guna lagi itu. Itu bahasa Yunani itu. Yang tidak ada guna ditinggal di situ, lalu diangkat seorang untuk mengatur mereka, namanya Gedalia. Tapi kemudian Gedalia ini dibunuh lagi. Yang bunuh dia ini ada beberapa orang, ada Ismail, ada Yohanan, ada Seraya, ada Yazanya. Dalam 2 Raja-Raja 25, 23 sampai 25. Maka ini buat Nebukadnezar naik pitam. Lalu dia kembali menyerang Yerusalem lagi. Belum cukup tadi sudah dibakar ya. Masih ada sisa orang di situ. Dia balik, dia serang lagi, lalu dia bawa 745 orang Yehuda ke Babel. Ini ceritanya Daniel sudah duluan. Daniel itu kloter pertama yang dibawa. Jadi ada 3 kali, bahkan kali yang keempat ini semua dibersihkan. Dan akhirnya penduduk yang tersisa, yang lain yang masih ada, semua lari ke Mesir. Maka kemudian Alkitab kita mencatat dalam Yeremia 34 ayat 22. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan. Aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Saudara, Tuhan serius. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Maka kita tahu situasinya dari Yeremia. Yeremia tidak ikut dibuang. Maka waktu dia berkunjung ke Yerusalem, itulah kitab ratapan. Dia menangis. Bukan hanya menangis, dia meratap. Tuhan serius. Dia sayang. Tapi yang dia sayang dia hajar sungguh-sungguh. Dia tidak bermain-main. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 5, Bapak Ibu bisa perhatikan. Yeremia berkata,
betapa terpencilnya kota itu. Yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia. Yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota. Sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tidak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya. Saudara perhatikan ungkapannya. Bersedih pedih darah-darahnya. Dan ia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya. Seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tahanan. Saudara-saudara, berapa banyak orang tidak menganggap serius teguran Tuhan. Harus menunggu sampai sudah merayap baru mau bertobat. Saudara, perjalanan rohani bangsa ini saya pikir tidak jauh berbeda dengan kita. Ketika kekudusan Tuhan bertemu dengan otoritas Tuhan, saudara masih mau berontak? Masih tidak mau turut? Masih tidak mau taat? Masih melawan? Banyak orang sudah stroke satu kali, bukannya bertobat, tidak bertobat. Datang lagi yang kedua, juga tidak bertobat. Ada kesaksian ada orang sampai 7 kali. Aneh ya, biasanya tidak lama, tapi ada kesaksian sampai 7 kali. Dan yang ketujuh baru bilang, Tuhan, saya menyerah. Ketika otoritas Tuhan dinyatakan, berapa banyak orang menolak? Berapa banyak orang menganggap sepi? Dan Tuhan tidak biarkan. Mungkin dia tunggu sampai di smackdown. Tunggu pabrik kebakaran. Anak bermasalah. Mobil hilang. Usaha bangkrut. Masih melawan? Rumah tinggal sisa 1. Apalagi masa Covid. Sudah napas satu-satu, baru menyerah. Maka itu ada orang memberi nama anaknya sisa napas. Sisa napas Gea. Karena dia sudah melewati masa derita. Ya, ada nama mahasiswa kita kan masa derita. Ya, saudara-saudara kita dari Nias beri nama bagus-bagus juga. Masa derita, sisa napas. Nanti orang Kupang boleh tambah, mati mampus. Kalau sudah sisa napas kan sebentar lagi mati mampus. Kenapa harus tunggu merayap dengan dada baru mau bertobat? Tapi itulah yang terjadi dengan bangsa ini. Tuhan habisi betul-betul bersih. Kalau saudara baca sejarah, Yerusalem tidak ada apa-apanya, habis. Kemegahan semua habis. Bait Allah yang indah habis. Tapi belum bertobat ini. Kita baca sejarahnya selanjutnya nanti tahun 70. Pak Titus, Jenderal Titus, habisi lagi. Jadi bangsa ini memang luar biasa. Dan Yesaya harus melayani seperti ini.
Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu yang ada di rumah, sebesar apapun dosa saudara dan saya, sebejat apapun kita, anugerah Tuhan tetap lebih besar. Tuhan bilang kepada Yesaya, beritahu mereka, akan tiba waktunya, hanya 70 tahun. Aku akan menyelamatkan mereka, aku akan mengembalikan mereka. Maka di sini titik yang berikut, diselamatkan, dipulihkan. Aku telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau. Apa yang terjadi saudara? Kemudian Babel yang hebat itu jatuh. Sekarang berganti kerajaan Media Persia dengan rajanya Kores. Jadi yang hajar mereka Nebukadnezar, yang selamatkan mereka Kores. Dan Kores ini unik. Waktu dia berkuasa dia heran, kenapa Babel yang hebat ini bisa runtuh? Lalu dia melihat catatan, ternyata ada kebiasaan Nebukadnezar yang dia tidak boleh ulang. Kemanapun Babel menaklukkan satu bangsa, dirampas semua termasuk dewa-dewanya. Diambil semua dari tempat sesembahan mereka, dibawa semua ke Babel. Jadi Kores pikir, ini sebabnya semua dewa-dewa asing ini marah. Maka kata Kores, saya tidak boleh melakukan yang sama. Lalu dia lihat catatan, bangsa-bangsa mana yang ke sini. Lalu dia lihat catatannya, oh ada dari Yehuda. Ini sudah berapa lama? 70 tahun. Suruh pulang. Ya, selama ini mungkin kita mendengar ada tafsiran, betul Tuhan pakai, tapi bagaimana cara Tuhan pakai Kores? Ini dalam konteks sejarah. Dia melihat catatan bahwa ini ada bangsa yang sudah lama di sini. Saya tidak mau mengulang kesalahan Babel. Saya tidak mau kerajaan saya hancur oleh karena buat kesalahan. Sebab itu apa dia buat? Pulang. Dan semua dibiayai. Semua barang-barang, emas apa semua harus dikembalikan dan mereka harus pulang. Maka itu saudara-saudara, rombongan pertama persis 70 tahun kembali ke Yehuda di bawah pimpinan Zerubabel. Zerubabel pulang dan dia bertugas membangun bait Allah. 80 tahun kemudian, kalau kita baca Alkitab seperti singkat, bukan. 80 tahun kemudian, rombongan kedua di bawah pimpinan Ezra untuk membangun kerohanian bangsa itu. Setelah itu rombongan yang ketiga dipimpin oleh Nehemia. Jadi setelah mereka kembali, nanti saudara mengerti, waktu mereka kembali ke Yerusalem, lihat hanya puing-puing. Mereka harus mengulang kehidupan mereka lagi waktu mereka bercocok tanam. Disitulah kita mengerti konteksnya Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Sebenarnya ini bicara konteks Yerusalem yang sudah tidak ada apa-apanya itu, tandus habis itu. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ini bukan ungkapan puisi, tapi ini fakta. Ketika mereka mulai lagi menanam, mereka menangis. Mereka mengikat. Tuhan berperkara dengan mereka. Mereka tidak harus seperti ini. Karena pemberontakan mereka. Maka itu ketika mereka menanam dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Belum selesai, mereka lihat tembok hancur. Lalu mereka kirim surat ke seorang PNS di Persia, bukan lagi Babel. Namanya Nehemia. Nehemia berdoa kurang lebih 3 bulan. Baru menghadap raja, izinkan saya pulang. Dan kemudian Nehemia pulang untuk membangun tembok. Sudah lihat cara Tuhan bekerja.
ada masing-masing tugas. Zerubabel pulang bangun bait Allah, Ezra pulang membangun kerohanian, dan Nehemia membangun tembok. Waktu Tuhan pulihkan, dia sungguh-sungguh, dia serius. Waktu dia hajar, serius juga. Maka saya pikir kadang-kadang ada doa-doa kita perlu dikoreksi ya. Tuhan, kami minta Engkau sungguh-sungguh memberkati. Kapan Tuhan tidak sungguh-sungguh? Kami minta Tuhan sungguh-sungguh tolong kami. Kapan Tuhan tidak sungguh-sungguh? Tuhan sungguh-sungguh. Kita yang tidak sungguh-sungguh. Tuhan serius. Dia mengerjakan apa? Dia memulihkan. Betul-betul pulih. Maka itu saudara-saudara, diselamatkanlah mereka. Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan membawa mereka kembali. Tetapi bukan hanya berhenti di situ. Yang terakhir, ketika Tuhan membawa mereka kembali, selanjutnya ada tugas. Ada tugas perjanjian Israel, perjanjian yang baru itu harus dilanjutkan. Memang kalau kita baca Yesaya, kita harus mengerti nubuatan ini nubuatan berganda. Pada waktu itu dan pada waktu yang akan datang. Dan ini bicara tentang Yesus yang akan datang. Dia yang akan datang dan memulihkan semua ini dengan sempurna. Kerajaannya yang akan datang itu yang akan memulihkan semua. Tapi pada waktu itu Tuhan bekerja lewat hambanya, Kores. Kores dipakai Tuhan untuk kirim mereka kembali. Maka pemulihan mulai terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Tetapi saudara-saudara, Tuhan menyelamatkan kita ada tujuan. Tujuannya apa? Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa menerima Injil. Supaya bangsa-bangsa menerima Tuhan. Dia harus mulai dari bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri dipulihkan. Kemudian diberi tugas supaya pergi. Supaya bangsa-bangsa lain datang kepada Yahweh. Tuhan yang hebat itu. Itu sebabnya 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Matius pasal 5 ayat 16, terangmu bercahaya di depan orang, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Saudara, setelah mereka dibawa pulang, setelah mereka diselamatkan, ada tugas. Maka tadi saya katakan, sebelum Tuhan bekerja melalui kita, Dia bekerja di dalam kita. Dia memulihkan hidup kita supaya kita bisa memuliakan Dia. Saudara-saudara, 14 April 1912, orang biasa menyebutnya sebagai a night to remember, malam yang perlu dikenang. Unsinkable ship, kapal yang tidak mungkin tenggelam. Titanic, saudara bisa lihat gambarnya. Kapal yang menjadi kebanggaan abad itu, 1912. Hanya perlu 2 jam tenggelam. Hanya oleh gunung es yang kelihatan sedikit di atas. Tapi di bawah air itu ada bongkahan yang besar. Tapi oleh karena manusia begitu sombong, kaptennya bilang tambah kecepatan. Gunung es itu ditabrak. 1.500 penumpang lebih mati. Yang selamat hanya 700 orang. Tapi yang menarik dari kisah ini adalah ada tersedia 20 lifeboats. Apa itu? Sekoci. Kapal-kapal sekoci untuk penyelamat itu. Ada 20. Tetapi yang terjadi pada waktu itu 20 sekoci ini hanya terisi separuh. Tidak penuh, hanya separuh.
Dan mereka mendayung, mereka tidak peduli dengan orang di belakang yang berteriak, tolong, help. Mereka yang ada di dalam sekoci ini, mereka tidak mau ambil resiko. Mereka diskusi, ayo balik, itu masih ada yang perlu ditolong. Jangan, nanti kita semua mati. Jangan ambil resiko. Maka sekoci-sekoci ini, ada 20 sekoci. Mereka menjauh dari tempat di mana kapal ini tenggelam. Hanya satu yang kemudian kembali. Dan dia kembali, dia hanya bisa menyelamatkan 6 orang. Para penumpang pada umumnya semua sudah pakai pelampung. Life jacket. Jadi ada lifeboat, ada life jacket. Semua pakai pelampung. Tapi tidak semua bisa naik lifeboat. Dan kemudian datang kapal penyelamat untuk menolong mereka. Ada pemandangan yang menyayat hati. Mereka temukan 328 jenazah. Lengkap dengan life jacket, pelampung itu. Mati kedinginan, terapung di atas laut yang dingin. Mereka mati bukan karena Titanic tenggelam. Mereka mati karena orang yang selamat tidak peduli dengan mereka. Maka ketika kapal membawa jenazah untuk dimakamkan dari Nova Scotia, pemandangan itu menyayat hati begitu banyak orang. 328 orang yang dibawa itu, mereka mati karena mereka yang sudah selamat tidak peduli, hanya cari selamat sendiri. The people who are already safe, doing nothing about the dying people all around them. Mereka yang sudah selamat tidak peduli. Saudara, ini pemandangan ini ada di sekitar kita. Kita berkata, I'm safe by the grace of the Lord. Tapi apakah berhenti di situ? Ada banyak orang sedang berteriak, tolong kami. Mereka pakai life jacket dan mereka merasa mereka sudah selamat. Tapi mereka sedang terapung di air yang dingin. Hanya tinggal menunggu kematian menjemput mereka. Tapi orang yang selamat terus mendayung. Ku dayung-dayung perahuku pastiu. Kita tidak peduli dengan mereka nampaknya selamat. Tapi hanya tunggu waktu mereka binasa. Kita diselamatkan untuk pergi sehingga orang lain juga berjumpa dengan juru selamat. Tuhan memulihkan kita supaya kita memuliakan Dia lewat hidup dan pelayanan kita. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita menjadi alat untuk membawa mereka yang masih terhilang, mereka yang sedang terapung-apung dan merasa aman, mereka pikir mereka selamat. Tapi sebenarnya mereka sedang terapung-apung di atas air yang dingin, hanya tinggal menunggu waktu mati. Tugas saudara dan saya yang sudah diselamatkan. Lihatlah di sekelilingmu. Mereka sedang berteriak, tolong saya. Mungkin tidak bicara seperti saya, tolong saya. Tapi lihatlah kehidupan mereka. Mereka sedang bicara, tolong saya. Berapa banyak di antara kita yang masih setia sampai hari ini memperhatikan mereka yang terhilang. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Engkau memulihkan hidup kami dari keterpurukan, dari ikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan, hidup yang sudah hancur berantakan
tapi kuasa-Mu memulihkan kami. Kami diselamatkan oleh anugerah-Mu. Ajar kami supaya tidak berhenti dengan menerima anugerah keselamatan itu. Tolong kami untuk melihat sekeliling kami, mereka yang sedang terapung-apung menuju kepada kebinasaan. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh berbelas kasihan, seperti hati-Mu Tuhan Yesus. Untuk mereka yang tidak bergembala, mereka yang sesat, mereka yang hilang. Tuhan, ini kami. Kami bersyukur Kau memilih kami, Kau menyelamatkan kami. Tapi kami juga minta ya Tuhan, tolong kami supaya kami tidak hidup untuk diri sendiri, tapi juga untuk mereka yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kebenaran ini menuntun kami. Ketika kami pulang, kami tahu untuk apa kami diselamatkan, untuk apa kami hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Langsung aja nyanyi. Puji nama Tuhan, kita telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau bernyanyi satu pujian sebagai respon kita. Bersyukur karena Tuhan telah memilih kita. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera, jadilah terang, bawalah kabar baik untuk mereka yang sedang mencari-cari jalan menuju kepada kekekalan, dan terimalah berkat-Nya. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.